Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Makamkan Aku Dengan Layak di Samping Suami dan Anakku. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah cerita tentang teror pocong Mbak Tumini yang bergentayangan untuk memberitahu di mana jasadnya meninggal dan meminta dimakamkan secara layak. Sayangnya sebagai manusia kita sudah lari terbirit-birit ketika melihat ada sosok pocong berdiri di depan muka kita. Jangankan untuk mendengarkan curhatannya, tidak sengaja menatap untuk wajah pocong Mbak Tumini yang sudah hancur. Penuh nanas saja, kita mungkin sudah pingsan di tempat. Tahun 1947, Jawa Timur, desa kediaman Ibu Kang Apin mendapat teror. Sosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, dikelilingi satu desa. Sejak pukul 9 malam ke atas, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah karena mereka takut bertemu dengan sosok pocong Mbah Tumini. Siapa itu Mbah Tumini? Sebelum masuk ke terornya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Mbah Tumini. Sri Tumini atau akrab disapa Mbah Tumini adalah seorang nenek tua yang pada tahun itu usianya mungkin sekitar 70 tahun. Beliau hidup seorang diri semenjak suami dan anak perempuan sematawayangnya meninggal dunia karena penyakit yang sama, yaitu serangan jantung. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Mbah Tumini akan berjualan, menjual sayur pare ke tetangganya ke pasar. Tapi sejak kaki beliau mulai sakit-sakitan, Mbah Tumini memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi menjadi tukang pijit. Pijitan Mbah Tumini di era itu sangat terkenal sekali dengan tangannya yang halus, ibarat kata sebentar saja kita dipijit, tubuh rasanya akan segera sehat kembali. Semua rasa pegal di badan juga seketika akan hilang. Mbah Tumini tidak pernah pilih-pilih dalam melayani orang. Beliau rela walau hanya dibayar dengan asin dan lauk pauk. Asal setiap harinya beliau tetap bisa mencukupi kebutuhan makannya. Kadang kalau beliau memiliki rezeki lebih, beliau suka sekali membagikannya kepada anak-anak di sekitar desa yang membutuhkan. Intinya orangnya senang berbagi. Satu hari di desa lain, Indah menjadi geger manakala Mbah Tumini tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Rumahnya tiba-tiba menjadi sepi dan kosong. Warga coba mencari kemana-mana, tapi Mbah Tumini ini tidak kunjung ditemukan warga setempat. Warga mengira mungkin Mbah Tumini sedang berada di kediaman adik perempuannya. Cuma aneh karena tidak satupun warga tahu jam berapa Mbah Tumini pergi ke sana. Dan tidak mungkin Mbah Tumini pergi di tengah malam, entahlah. Tapi tunggu demi tunggu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Rumahnya tetap dalam keadaan hening dan kosong seperti saat terakhir. Salah satu seorang warga yang tidak sengaja menemukan rumah Mbah Tumini sedang dalam kondisi kosong seperti itu. Salah seorang warga menawarkan diri untuk pergi ke rumah saudara Mbah Tumini. Barangkali Mbah Tumini mau menetap di sana atau bagaimana. Tahu saat itu juga usia beliau sudah senja. Ya, hanya sebatas memastikan saja. Pergilah orang tersebut ke rumah saudara Mbah Tumini. Sekitar sore harinya, orang itu balik lagi ke desa dengan membawa sebuah kabar yang mengejutkan, di mana orang itu berkata kalau Mbah Tumini juga tidak ada di sana. Semua warga kaget. Bahkan saudara membantu, ia mengaku sudah lama tidak bertemu lagi dengan beliau. Lantas kemana perginya Mbah Tumini? Warga tidak menemukan jalan lain selain menunggu Mbah Tumini ini untuk pulang. Soalnya mau dicari kemana lagi. Satu-satu saudara yang biasa didatangi Mbah Tumini, ya, rumah adik perempuannya itu. Sebenarnya Mbah Tumini memiliki satu lagi adik laki-laki, tapi adik laki-lakinya ini tidak memiliki tempat tinggal yang jelas alias orang, gelandangan. Semenjak terpengaruh judi, hidup adik laki-lakinya ini menjadi hancur. Selain kehilangan rumah dan pekerjaannya, hidup rumah tangganya juga berantakan, hingga membuatnya seperti demikian. Nama adik Mbah Tumini ini kita panggil saja dengan nama Mbah Tejo. Sekitar 1 minggu berlalu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Warga tidak tahu lagi harus mencari kemana. Polisi di tahun segitu juga tidak sekejap sekarang. Antara hidup dan mati, warga senantiasa mendoakan supaya Mbah Tumini masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja.
Tidak lama setelah itu tiba-tiba Mbah Tejo datang ke desa tersebut. Warga kebingungan karena sudah lama sekali tidak melihat wajah keliaran di desa sekitar. Sebagian warga mencoba memberitahu kondisinya terkini. Kakaknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Kalian tahu apa respon Mbah Tejo? Mbah Tejo hanya diam sambil mangut-mangut, lalu berjalan kembali sampai tiba di rumah yang selama ini ditempati Mbah Tumini. Lalu Mbah Tejo membuka pintu rumah itu dengan sebuah kunci yang memang sepertinya itu adalah kunci rumah tersebut. Dari mana Mbah Tejo bisa mendapatkan kunci itu? Mungkinkah Mbah Tumini sendiri yang memberikannya? Terus di mana posisi Mbah Tumini sekarang? Bagaimana keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab segala pertanyaan kalian, mari kita masuk ke rentetan teror yang dialami oleh warga setempat. Karena di sanalah semua jawaban mulai terkuak kembali. Ketika 2 minggu sebelum Mbah Tumini menghilang, terakhir kali warga melihat Mbah Tumini baru pulang dari suro atau musola setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Mbah Tumini sempat berpesan dengan beberapa warga sekitar dan beliau juga sempat mengeluh kalau kala itu jemarinya terasa kemeng. Sekali beliau juga bilang pada besok paginya beliau hendak memijat Budaria yang juga merupakan warga sekitar di situ-situ saja. Warga yang merasa dicurhati Mbah Tumini hanya bisa menyemangati beliau sambil berkata, "Kalau capek ya gak usah mijit dulu Mbah, istirahat saja. Besok habis masak tak kirim lauk, bisa buat Mbah makan." Dan yang bertemu dengan Mbah Tumini pada waktu itu adalah neneknya Kang Apin sendiri. Mbah Tumini ini hanya senyum-senyum sambil berjalan memijat telapak dan jari-jari tangannya. Tiba-tiba Mbah Tumini nyeletuk gini, "Masa mau meninggal rasanya badan sakit semua kayak gini toh Nira?" Nira sendiri merupakan nama nenek Kang Apin yang saat itu masih berusia 21 tahun. "Wis, gak boleh ngomong gitu Mbah. Umur itu hanya rahasianya Allah. Kita ini hanya disuruh fokus ibadah saja. Gak boleh mendahului takdirnya." Kurang lebih seperti itu ucapan Mbah Nira kepada Mbah Tumini waktu itu. Lagi-lagi Mbah Tumini hanya diam sambil terus memandang ke bawah. Mbah Nira juga tidak menyangka manakala malam itu merupakan kali terakhir beliau bertemu dan bercengkrama dengan Mbah Tumini. Karena keesokan paginya Pak Wiwit yang tidak lain adalah anak Bu Tumia dari orang yang datang ke rumah Mbah Tumini berniat untuk menjemput Mbah Tumini. Kali saja beliau tidak bisa datang memijat atau gimana. Soalnya ditunggu-tunggu kok tidak ada datang-datang. Begitu Pak Wiwit tiba di rumah, Mbah Tumini di rumahnya sudah dalam keadaan sepi dan kosong. Pintu rumahnya juga sudah terkunci dari luar. Tapi kok tidak datang-datang ke rumah Budaria. Sampai hari siang juga tidak kunjung datang. Karena khawatir akhirnya Pak Wiwit memberitahukan kepada pengurus warga setempat perihal Mbah Tumini. Akan tetapi tidak seorang pun yang mengaku melihat kapan dan kemana perginya Mbah Tumini. Mbah Nira yang merasa semalam habis bercengkrama dengan Mbah Tumini saat pulang dari suro mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya firasat warga waktu itu sudah tidak enak, tapi warga masih berbaik sangka dan tidak menganggap serius ucapan yang pernah terlontar dari mulut Mbah Tumini. Sampai akhirnya di hari yang sama dengan hilangnya Mbah Tumini, sekitar jam 1 dini hari, Pak Toto pemilik perjudian sambung ayah di sekitar desa didatangi sama sosok pocong dengan wajah yang sangat hancur serta mengeluarkan nanah. Pocongnya tiba-tiba berdiri di belakang Pak Toto yang saat itu sedang memasukkan ayam-ayam hasil menang judi ke dalam kandang. Karena memang pada waktu itu Pak Toto baru selesai menggelar judi dan hendak tutup, Pak Toto mengaku kalau orang yang berbicara dengannya malam itu beliau kira manusia, tapi tidak tahunya adalah sosok pocong. Pocong itu sempat bertanya, "Dek Tejo, tadi ikut judi di sini apa tidak Pak Toto?" Pak Toto awalnya kaget mendengar suara itu, karena beliau merasa tidak asing dengan suaranya. Beliau yakin 100% kalau suara itu merupakan suara Mbah Tumini. Pak Toto ya akhirnya santai mungkin dipikirkannya beliau kala itu. "Walah Mbah Tumini, Mbak Tejo." Gak taunya ketika beliau hendak menoleh sambil menjawab, "Enggak ya Mbak, kenapa?" Beliau kaget manakala beliau lihat malam itu bukan Mbah Tumini ini, melainkan sosok pocong berwajah hancur penuh nanah dengan kain lusuhnya. Tapi suaranya kok persis banget sama Mbah Tumini.
Melihat itu beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri gara-gara Pak Toto tidak kunjung pulang. Sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Tidak tahunya saat istrinya datang malah menemukan Pak Toto sudah dalam kondisi pingsan di depan kandang ayamnya sendiri. Saat dibangunkan, Pak Toto terlihat seperti orang kaget dan ketakutan. Barulah setelah ditenangkan, Pak Toto menceritakan semua yang beliau alami semalam. Bukan Pak Toto saja yang mengalami kejadian apes tersebut. Tapi kini juga ada Pak Yanto yang mengalami nasib yang sama. Kala itu Pak Yanto yang sedang memanen beberapa buah mangga di halaman belakang rumahnya. Kejadiannya masih tidak terlalu malam, sekitar pukul jam 7 malam. Setelah apa yang dialami Pak Toto, sebenarnya Pak Yanto ogah keluar rumah, tapi apalah daya. Karena waktu itu istrinya sedang ngidam-ngidamnya makan mangga malam-malam. Kalau orang dulu, bahkan mungkin sampai saat ini masih banyak yang percaya akan mitos. Salah satu mitosnya seputar orang yang sedang hamil. Katanya kalau saat hamil, istrinya ngidam tapi tidak keturutan. Nanti anaknya bisa ileran. Untuk menghindari mitos tersebut, Pak Yanto mengalah dan menuruti semua permintaan istrinya. Pergilah Pak Yanto ke halaman belakang. Beliau melihat sepertinya buah mangganya sudah banyak yang matang. Akhirnya beliau masuk lagi ke dalam untuk mengambil karung koni, pisau dan tangga bambu untuk membantunya memanjat. Beliau sempat memandangi area sekitar belakang rumahnya. Tampak gelap, sepi, dan hanya ada suara jangkrik yang kadang bersahutan dengan suara tokek, serta ada beberapa pohon pisang yang daunnya tampak goyang-goyang sendiri karena tertiup angin. Karena tidak ingin lama-lama di luar rumah, Pak Yanto mulailah memetik satu persatu buah mangga dari pohonnya. Ketika hasil buahnya sudah ada setengah karung, sebenarnya beliau sudah ingin berhenti. Tapi di sisi lain beliau melihat di bagian sebelahnya masih banyak buah yang belum dipetik. Sayang kalau sampai tidak kepetik. Karena itu sudah matang dan kalau sampai berjatuhan lalu tidak bisa dimakan, akan menjadi mubazir banget. Akhirnya beliau lanjutkan kembali aktivitas memetik buah mangganya. Enak-enak memetik buah, tahu-tahu beliau mendengar ada suara kresek-kresek dari arah salah satu pohon pisang di sekitar pohon mangganya. Awalnya beliau abaikan, mungkin itu hanya kucing atau tikus. Semakin lama suara itu tidak kunjung berhenti. Selain itu juga ada semacam suara rintihan orang menangis sambil kesakitan. Pak Yanto kebingungan di situ, siapa juga yang malam-malam menangis di sela-sela pohon pisang? Ngapain juga di sana? Apa nggak takut dikerubuni nyamuk? Pikiran Pak Yanto mulai bertanya-tanya terus dan terus. Pak Yanto amati pergerakan itu dari atas pohon mangga. Semakin diamati kok benar, sepertinya gerakannya itu bukan dari kucing ataupun tikus. Tidak ada pikiran aneh-aneh dulu. Pak Yanto waktu itu, beliau hanya penasaran. Karena penasaran turunlah Pak Yanto dari atas pohon dan berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Langkah demi langkah beliau mulai mendekat, akan tetapi ketika langkah beliau sudah semakin dekat, yang ada beliau malah dibuat kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Manakala ketika dua matanya justru mendapati sesuatu yang bergerak dekat pohon pisang itu, merupakan sosok pocong. Pocong dengan wajah hancur dan keluar nanah. Pocong itu menatap ke arah Pak Yanto sambil geleng-gelengkan kepala. Juga badannya, tubuh Pak Yanto juga terasa aneh sekali. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba Pak Yanto tidak bisa balik badan. Tapi kakinya bisa dilangkahkan, cuma badannya yang tidak bisa diputar balik. Mau tidak mau akhirnya Pak Yanto tetap berjalan, tapi kini dengan posisi berjalan ke belakang. Semakin Pak Yanto beranjak pergi, sosok itu juga melompat maju ke depan menghampiri Pak Yanto. Lalu sosok pocong itu bertanya, "Perut istrimu sudah berapa bulan, Tok?" Pak Yanto yang mendengar itu kaget dan lalu berhenti diam di tempat, soalnya beliau yakin 100% kalau itu suaranya Batu Mini. "Batu Mini ini?" tanya Pak Yanto sambil memandang ke arah sosok pocong itu. Tahu-tahu pocong yang ada di depannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Yanto bingung dan langsung celingukan. Tidak lama kemudian pas di belakang tengkuknya, leher Pak Yanto, ada yang berkata, "Tok, ini aku." Pak Yanto yang mendengar itu secara refleks menoleh ke belakang.
sambil memutar badan. Beliau kaget ketika tubuhnya sudah bisa diputar balik. Sok Pak Yanto di situ. Pas beliau tengok tidak ada siapa-siapa. Tapi kok suara hembusan napasnya itu terasa sekali mengenai leher belakangnya. Tidak pakai lama Pak Yanto langsung lari ke arah pohon mangga. Beliau ambil karung berisi buah mangga dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa membereskan terlebih dahulu peralatannya memanen buah mangga. Di dalam rumah Pak Yanto antara takut dan kebingungan. Itu benar suara batu mini, tapi kok wujudnya berbentuk pocong dengan wajah hancur serta penuh nanah ya? Daripada kebingungan sendiri, akhirnya Pak Yanto menceritakan semuanya kepada sang istri. Akan tetapi istri Pak Yanto tidak terlalu merespon serius ucapan beliau. Karena pada waktu itu belum ada pemberitahuan apa-apa mengenai batu mini. Selain keberadaan beliau yang hilang entah kemana, cuma gak tahu gimana Pak Yanto memiliki firasat kalau batu mini sebenarnya sudah meninggal dunia. Pak Yanto sih berharap firasatnya salah. Beliau memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mengajak istrinya untuk tidur. Kejadian selanjutnya dialami oleh Bu Gima. Bu Gima memiliki toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sejak tahun 1942 sampai sekarang toko sembako Bu Gima masih beroperasi. Bedanya mungkin sekarang lebih komplit dan modern, tidak seperti dulu. Itu terjadi sekitar jam 10 malam. Posisi warung Bu Gima memang tutup sedikit lebih malam gara-gara harus menunggu kiriman untuk stok tokonya dari kota yang rencananya mau datang sekitar pukul 10:30 malam. Malam itu Bu Gima tidak sendiri, melainkan ditemani anak laki-lakinya yang bernama Mas Buyung. Posisi Mas Buyung saat itu sedang menghitung sisa telur ayam yang lama dan dikumpulkan jadi satu supaya tempatnya bisa diletakkan stok telur yang baru. Sedangkan Bu Gima sedang duduk-duduk di dekat beras sambil menghitung jumlah uang yang hendak dibayarkan. Di tengah keheningan malam tiba-tiba pintu utama rumah mereka ada yang mengetuk. Tuk, tuk. Bu Gima dan Mas Buyung saling pandang kebingungan. Kenapa harus mengetuk pintu? Sedangkan warungnya saja masih berbuka lebar. Lampu warung juga menyala terang malam itu. Mereka sempat berpikir, masa ia salah dengar? Karena setelah suara ketukan pintu itu nampak hening. Mereka akhirnya yakin kalau tadi itu mungkin hanya salah dengar saja. Mereka pun melanjutkan kembali aktivitasnya yang sempat tertunda. Beberapa detik karena suara ketukan tersebut tidak berselang lama. Kemudian suara itu kembali terdengar. Kini mereka saling pandang kembali. Berhubung penasaran, akhirnya Mas Buyung yang memutuskan untuk mengecek ke arah pintu dari dalam rumah. Sedangkan Bu Gima masih dalam posisinya. Bu Gima sempat berpikir dari tadi, tidak ada orang yang lewat di depan warungnya, tapi kok pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ya, kan seharusnya kalau mau mengetuk pintu rumah orang itu, terlebih dahulu harus melewati jalan yang ada di depan warungnya. Karena tidak ada jalan lain masuk ke dalam rumahnya, selain lewat jalan depan warung itu. Perasaan Bu Gima malam itu menjadi tidak karuan, antara penasaran tapi juga takut. Tidak lama kemudian Bu Gima mendengar suara pintu rumahnya terbuka. Dan akhirnya Mas Buyung sudah membuka pintu rumah. Anehnya kok tidak terdengar percakapan apapun di sana. Tiba-tiba Bu Gima yang bengong dikejutkan dengan suara yang saat itu berkata, "Gima, kok tumben suaramu belum tutup?" Ucap suara yang berkata, suara yang tidak asing di telinga Bu Gima. Setelah itu angin kencang tahu-tahu datang menghembus Bu Gima. Lalu Bu Gima memalingkan wajahnya ke arah sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Bu Gima ketika melihat ada sosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, telah duduk di kursi panjang kayu yang ada di luar tokonya. Sosok pocong itu menoleh ke arah Bu Gima sambil kembali berkata, "Masuk Gima, biar Buyung saja yang menjaga warungmu. Nanti kamu masuk angin lagi. Kan kapan hari sudah dikerokin badanmu. Sayang kalau sampai sakit lagi." Bu Gima yang langsung berteriak, "Batu mini." Baru setelah itu Bu Gima pingsan. Uang-uang yang ada di genggaman beliau sampai berhamburan di tanah. Mas Buyung yang mendengar teriakan ibunya langsung balik ke toko. Taunya Bu Gima sudah dalam kondisi pingsan di atas kursinya. Tapi Mas Buyung tidak melihat ada batu mini di sana. Mas Buyung langsung teriak memanggil bapaknya
untuk meminta tolong mengangkat tubuh ibunya masuk ke dalam rumah. Karena kebetulan tubuh Bukima sedikit berisi, jadi Mas Boyung sedikit kesusahan. Akhirnya selesai kejadian, Bukima yang didatangi Batu Mini. Tidak lama kemudian, stok dari kota datang. Mereka buru-buru memasukkan barang-barang itu dan lalu menutup toko secepat mungkin. Soalnya hawa malam itu benar-benar tidak bersahabat sekali dan membuat semua orang bawaannya jadi merinding. Keesokan paginya Bukima baru menceritakan semua kepada anak dan suaminya. Kebetulan saat itu juga sedang ada beberapa orang yang berbelanja di warungnya, di mana orang-orang itu juga mengaku kalau mereka atau salah satu keluarga mereka mengalami hal yang sama, yaitu didatangi sosok pocong bermuka hancur penuh nanah, tapi suaranya mirip sekali dengan Batu Mini. Warga akhirnya mencoba berembuk membahas teror tersebut dengan pengurus desa. Barulah setelah itu, Pak Tejo terlihat datang ke desa tersebut dan lalu masuk ke dalam rumah Batu Mini dengan gaya yang sedikit mencurigakan. Bagaimana tidak mencurigakan ketika warga memberitahu apa yang sedang terjadi dengan kakak tertuanya itu. Pak Tejo tampak biasa-biasa saja, dan dapat dari mana Pak Tejo kunci rumah Batu Mini kalau bukan keduanya pernah bertemu. Antara Batu Mini sendiri yang memberikannya atau bisa jadi Pak Tejo yang merebutnya. Lantas gimana nasib Batu Mini? Semua terjawab ketika adik Batu Mini yang paling bungsu bernama Batarina datang ke desa tersebut untuk meminta pertolongan kepada warga serta pengurus desa terkait Batu Mini. Bu Rina saat itu adiknya Batu Mini yang rumahnya selalu beliau singgahi itu loh. Kan Batu Mini ini 3 bersaudara. Pertama Batu Mini, kedua Pak Tejo, dan terakhir Butarina. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke pengakuan Butarina yang mengaku pernah didatangi sosok kakaknya itu di tengah malam. Tapi sudah dalam kondisi berbentuk pocong dengan wajah hancur, penuh nanah. Kronologinya aku mulai satu malam, sekitar jam 12.30. Malam itu Butarina sedang tidur sendiri di kamarnya karena sang suami sedang berada di rumah saudaranya yang menggelar hajatan. Awalnya biasa saja. Cuma pada saat itu entah kenapa suhu di sekitar rumahnya mendadak jadi terasa dingin sekali. Butarina hanya menambahkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba kasur di sebelahnya seperti ada yang menduduki. Soalnya di depan kasurnya itu benar-benar sampai bunyi kriat dan kerasa sekali ada orang yang duduk di sana. Sedangkan posisi Butarina menghadap ke sisi sebelahnya. Berpikir suaminya sudah pulang, jadi hanya membiarkan hal itu dan kembali melanjutkan tidurnya. Ketika matanya mau terpejam, tahu-tahu ada suara tangisan di belakangnya. Suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang perempuan. Butarina kaget. Ternyata yang duduk di sebelahnya bukan suaminya, melainkan pemilik suara itu. Masalahnya ini suara siapa? Akan tetapi Butarina tidak asing dengan suaranya. Butarina secara perlahan mencoba menoleh ke belakang saat Butarina sudah melihat ke arah sumber suara itu. Betapa terkejutnya Butarina ketika mendapati sosok pocong sudah duduk di sisi kasur sebelahnya. Langsung saja Butarina bangun dari tidurnya dan duduk menyandar di atas dipannya. "Mau apa kamu?" tanya Butarina kepada sosok pocong itu. Tidak lama kemudian, pocong itu menoleh ke arah Butarina, seakan seperti ingin menunjukkan wajah aslinya. Langsung saja Butarina berteriak saat mengetahui wajah pocong itu hancur, penuh nanah. "Kamu saja takut melihat wajahku, nah," ucap pocong itu sambil menundukkan wajahnya. Disitulah Butarina menyadari bahwa sosok pocong yang ada di sebelahnya merupakan Batu Mini yang telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong. Butarina langsung menangis jadi-jadinya, bukan takut, tapi lebih ke kaget. Kok bisa kakaknya seperti itu? "Sampean kenapa kok jadi koyong ini yo?" Tapi sosok pocong itu hanya terus menunduk sambil menangis. "Mbak bilang toh, Mbak jangan diam saja kayak gini," desak Butarina. Pocong itu mulai mengangkat wajahnya dan berkata, "Mbak punya salah apa sama Tejo? Kok Tejo sampai segitu teganya sama Mbak nah?" ucapnya sambil menangis. "Tejo, coba kenapa sama Tejo? Coba Mbak, kalau cerita yang jelas toh," timpa Butarina dengan suara isak tangis.
Wajah pocong Butumini yang hancur, penuh nanah, menatap ke arah Butarina dengan darah yang mulai mengucur dari kedua matanya. Yang membunuh Mbak, nah. Mendengar itu Butarina terkejut bukan main. Bagaimana bisa saudaranya sendiri bisa membunuh saudara yang lain? Cepat bercerita ke aku, gimana bisa Mbak jadi seperti ini? Pinta Butarina kepada sosok pocong Batumini. Inilah pernyataan arwah Batumini kepada adik perempuan bungsunya tersebut. Malam itu Batumini yang baru saja pulang dari Surong dikejutkan dengan keberadaan Pak Tejo di halaman rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu tentunya. Sebagai kakak tertua membuat Batumini senang sampai menangis haru. Tapi Pak Tejo justru tidak suka saat Batumini datang memeluknya. Apalagi Pak Tejo waktu itu dalam kondisi setengah mabuk. Di situ Pak Tejo langsung memaksa Batumini untuk menyerahkan rumah peninggalan orang tua mereka yang selama ini dihuni oleh Batumini. Ketika ditanya alasannya untuk apa, namun Pak Tejo malah marah dan mendorong Batumini hingga jatuh. Sebenarnya Batumini sendiri sudah tahu kalau adiknya itu sedang terlibat hutang yang sangat banyak akibat kalah judi. Tidak menyerah dan menolak permintaan Pak Tejo. Apa yang diucapkan Batumini ternyata menyinggung perasaan Pak Tejo. Sampai pada akhirnya Pak Tejo lari ke arah gudang samping rumah untuk mengambil sebuah cangkul dan berjalan kembali ke arah Batumini. Batumini malam itu juga tidak punya pikiran kalau Tejo akan tega membunuhnya. Pada saat mereka sudah berdiri berhadapan, tiba-tiba saja Pak Tejo mengangkat cangkul yang beliau ambil. Lalu beliau arahkan ke arah kepala Batumini sampai beliau jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari kepala samping Batumini. Seketika Batumini merasa pusing yang teramat. Pandangannya buram. Nenek tua ini tidak merasakan kesakitan sampai di situ karena Pak Tejo masih terus memukul. Batumini memakai cangkul tersebut ke arah wajah dan sesekali mengenai lengannya. Batumini sempat mengelak dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Apalah daya, Batumini ini juga usianya sudah sangat tua. Dan waktu itu beliau rasanya sudah pasrah menerima rasa sakit dari cangkul itu. Hingga ia harus meregang nyawa saat bagian sekop cangkul menancap di leher bagian depan Batumini. Batumini merasa sesak, sakit dan perlahan kedua matanya menjadi gelap. Lalu tidak lama kemudian Batumini benar-benar telah meninggal dunia. Jasadnya bersimpah darah langsung ditarik masuk sama Pak Tejo ke dalam rumah. Habis gitu Pak Tejo mengetuk lantai ruang tamu rumahnya sampai membentuk lubang yang besar. Jatuhnya mirip seperti liang lahat. Pak Tejo terus menyeret tubuh Batumini dan dilempar masuk ke dalam lubang tersebut. Jasad Batumini dimakamkan dari satu bersama mukena putih, terusan beliau yang penuh dengan darahnya sendiri. Lubang itu ditutup kembali dengan sempurna sehingga tidak membuat siapapun menjadi curiga ketika mengecek masuk ke dalam rumah Batumini. Selesai dengan jasad Batumini, Pak Tejo langsung menyiram bekas darah Batumini yang ada di halaman depan dengan air untuk menghapus jejak darahnya. Ketika semua dipastikan benar-benar sempurna, Pak Tejo lalu pergi dan baru balik lagi saat warga kebingungan mencari kemana perginya Batumini. Selesai menceritakan semuanya, sosok pocong Batumini tiba-tiba pergi begitu saja. Setelah beliau berucap, "Nah, makamkan aku dengan layak di samping makam mendiang suami dan anakku." Langsung menangis kejar Butarina di situ. Seolah pesan dari kakaknya itu juga merupakan ucapan perpisahan selamanya antara beliau dengan kakaknya di dunia, karena mereka kini sudah berbeda alam. 2 hari setelahnya barulah Butarina tiba di desa untuk melaporkan apa yang beliau alami sebelumnya. Beliau berdiskusi dengan suami beserta anak-anaknya terlebih dahulu, di mana anaknya juga suaminya menyarankan agar Butarina meminta bantuan warga sekitar di rumah Batumini. Andai saja apa yang diucapkan oleh sosok tersebut benar adanya. Warga beserta Butarina mulai berdiskusi panjang, membahas langkah per langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menangkap Pak Tejo, sembari mengungkap apa yang telah diucapkan sosok pocong tersebut.
Cukup lama berdiskusi hingga akhirnya mereka telah menemukan satu solusi yang dirasa sangat pas. Mereka semua pun mulai bergerak bersama-sama menuju kediaman Batu Mini. Cuma aparat desa meminta warga untuk membagi dua tim. Satu tim tiba di depan, sedangkan tim lainnya tiba di area belakang rumah, seakan mereka semua sedang mengepung rumah Batu Mini. Anehnya saat semua warga mengerumuni rumah Batu Mini sembari memanggil nama Pak Tejo. Tapi Pak Tejo kok suasananya hening? Apa Pak Tejo sedang tidak ada di rumahnya? Ya, pikir semua orang pada waktu itu. Dipanggil-panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut. Akhirnya warga memutuskan untuk masuk paksa dari dua jalan yang berbeda. Ketika warga membuka pintu rumah depan maupun belakang, yang ada suasana dalam rumah gelap dan aroma aneh di dalam rumah dengan penerangan matahari seadanya. Warga menyusuri ruangan demi ruangan, sampailah mereka di salah satu ruangan yang dulunya merupakan kamar bekas anak Batu Mini. Semua orang di sini yang ada di dalam rumah itu langsung kompak teriak, "Astagfirullah, Tejo!" Mata mereka semua terbelalak karena saking terkejutnya. Manakala melihat Pak Tejo sudah terbujur kaku, membiru gantung diri di salah satu teralis jendela kamar yang paling atas. Posisi jasadnya menyandar ke tembok dengan kursi kayu yang ada di bawahnya. Sudah dalam kondisi jatuh ke lantai. Warga yang lain langsung inisiatif menggali tempat ruang tamu yang konon diyakini terdapat mayat Batu Mini di dalamnya. Hingga tanah itu terkeduk seketika aroma bangkai mulai menyeruak keluar. Tidak salah lagi, di dalamnya pasti ada mayat yang semakin dalam kedukan tanah semakin jelas pula. Warga melihat ada seorang yang terbujur kaku di dalam tanah tersebut dengan posisi miring setengah meringkuk, sembari memakai mukena putih yang kini telah lusuh dan bersimpah darah. "Ya Allah, Yuk Mini!" teriak Putarina sambil menangis di pinggir gundukan tanah. Beberapa ibu-ibu mencoba mengajak Putarina keluar dari rumah itu dan mulai ditenangkan. Putarina tidak ada henti-hentinya pingsan saat menyadari kakak tertuanya harus meninggal dengan cara sesadis itu. Dan kakak laki-lakinya juga harus tewas dengan cara gantung diri setelah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Beliau coba memahami bagaimana perasaan Pak Tejo setelah membunuh Batu Mini, hingga akhirnya sebuah penyesalan membawanya ke dalam tindakan bunuh diri. Kedua jasad kakak beradik itu dimandikan dan dikapani lalu disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di satu TPU yang sama, beda letak makamnya saja. Kalau Batu Mini pas di samping mendiang kakaknya, sedangkan Pak Tejo terletak barisan paling tengah TPU tersebut. Semenjak itu rumah kediaman Batu Mini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tidak pernah tersentuh dengan manusia sama sekali. Dan bahkan galian bekas Batu Mini tewas pun masih menganga sampai detik ini. Bedanya kalau sekarang rumah itu sudah benar-benar roboh dan hanya tersisa tiang-tiang penyangga, serta ada beberapa bagian tembok yang masih tampak kokoh. Konon katanya sosok arwah mendiang Pak Tejo begitu mendominasi rumah itu. Banyak warga yang mengaku masih kerap menjumpai sosok pocong dengan wajah Pak Tejo yang sedang menghisap rokok di salah satu kursi kayu depan rumah tersebut. Kursi kayu yang terkenal ajaib karena sejak tahun 1939 sampai sekarang, kursi itu masih kokoh dan tidak dimakan rayap sama sekali. Antara percaya nggak percaya, tapi warga meyakini kalau umur kursi itu bisa panjang karena memang disitulah sosok pocong yang menyerupai arwah Pak Tejo kerap menampakkan dirinya. Karena rumah warisan orang tua sampai tidak ada kata saudara, pasti banyak spekulasi mengenai perbuatan yang pernah dilakukan Pak Tejo. Ada yang bilang kalau Pak Tejo melakukan ini karena dibawa pengaruh alkohol, dan juga ada yang mengatakan kalau ini semua memang sudah direncanakan sama Pak Tejo. Pak Tejo yang awalnya berkata merelakan rumah warisan tersebut agar ditempati Batu Mini. Datang-datang malah memaksa Batu Mini untuk menjual rumah penuh kenangan masa kecil mereka. Saat itu Batu Mini menolak dengan teganya Pak Tejo sampai membunuh kakak kandungnya sendiri.
Soalnya Pak Tejo saat bilang merelakan bagiannya atas rumah itu di saat posisi jabatannya sedang di atas. Tapi ketika semua kemewahan sirna karena ulahnya sendiri, dia datang berkepala ikat pencabut nyawa. Kakaknya sendiri dibiarkan. Hal itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas apapun alasan membunuh seseorang demi ego kita sendiri, dengan apapun cara itu, sama saja tidak dibenarkan. Hukuman setimpalah jawabannya ini. Pak Tejo sudah mendapatkan hukumannya di sana, dan mari sejenak kita luangkan waktu untuk mendoakan keduanya agar selalu mendapat pengampunan dari Allah serta dilancarkan jalan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih untuk hadirnya. Semoga cerita ini dapat menghibur. Wassalam.